Damini di batana suburung sian salutna roha. Imam mangaramuti hati-hati dohon pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan Dai. Amin. Shalom. Selamat malam hari kita semuanya. Bulianin harta katangi koma barita nauni di Pakuwata Bedario. Imana marujahan sian buku panurang mingka minggu 5 membuka sian ayat sada rodi ayat 4. Songono mata surat isi. Alai angguho ali Betlehem Efrata mamemetu dohonian anggo tumpola jujuron tu akahuta maribu-ribu di Juda. Abe siakono haroruan di nagabe panggonggomi di Israel. Jala aka haroruanna sian nahinan. Sian aka ari narubi saliling-lilingna. Dibahedi pasahaton nama nasida sahat roditiki pangit tubuan ni na manubuhon jala mulak pasi-pasi ni aka haanggina tuaka anak ni Israel. Alai jongjong anggo ibana jala marmahan mangasahon guguni Jahoba marhite-hite hamuliaon ni kowar ni Jahoba di batana. Jadi maringan manasida aitipul maibana disi rodi akka ujung ni tanoon. Jala ibana gabi hadameon mono naik roh asuh tanota mono naik lutahonna bagasta akana budoni. Jadi patidangon tama mangalo ibana pitu parmahan dohon walu hidup ni jolma. Hidu yang go sahatna dihawa kedongan sahabur sial kita akan akui bahwasanya jalan Tuhan itu tidak pernah bisa kita prediksi. Jalan di dewata dan bui tak prediksi. Isarana nuain songo kita manapun di Natalun, apapun profesi kita, apapun yang menjadi latar belakang kita untuk hadir pada Natal ini bukan sebuah prediksi kita dari tahun-tahun sebelumnya. Jalan di kita sendiri akan rumah tangga yang sudah berkeluarga pasti tidak pernah menyangka ternyata perempuan atau wanita yang ada di rumah kita itu adalah istri kita, atau laki-laki atau bapak yang ada di rumah itu adalah suami kita. Jarang do halak nang mardonga pe mana tidak danak lausido nasau. Jarang itu terjadi. Kalaupun itu terjadi, donganna tidak danak nagabe amat tanah, nagabe inat tanah, bahkan dia sendiri tidak akan pernah membayangkan aihodo HP nagabe amataku, aihodo HP nagabe inataku. Dan kita juga tidak bisa prediksi kapan kita berakhir dari dunia ini. Semua tidak ada yang bisa diprediksi. Bahkan hari ini bisa saja kita memiliki sahabat, namun besok sahabat itu bukan lagi sahabat kita. Bisa jadi dia akan menjadi lawan terberat kita. Imana ridok naki, semua ini tidak bisa diprediksi. Yang kita jauhi sekarang bisa jadi akan jadi terdekat untuk kita. Yang dekat sekarang bisa jadi jauh. Dan apakah semua ini tidak diketahui oleh Tuhan? Tuhan tahu itu. Tuhan tahu yang terjadi. Dan semua yang terjadi hari ini Tuhan itu tahu dan sepengetahuan oleh Tuhan. Inu bahir ditiki Natal gudang do na gabi tokoh-tokoh yang kita peringati ikut dalam sebuah karya keselamatan. Sokon Kaisar Agustus isi donasida. Kaisar Agustus adalah seorang pemimpin yang kejam pada saat itu. Meskipun dia terkenal berwibawa, namun dia bukan mengenal Allah, dia tidak menyembah Allah, tapi Tuhan pakai Kaisar Agustus dalam sebuah karya keselamatan. Dan kelahiran Yesus sendiri di tempat yang tidak begitu
wajar. Molonoaing par seorang tidak danak, molodang di rumah sakit, paling tidak di Jabuna, mana di Jabuna tujuana. Tapi Yesus pada saat itu lahir di sebuah rumah persinggahan dan di tempat kecil yang bernama Bethlehem Efratah. Luar minggu lihat tadi. Dan disinilah kita mau lihat bagaimana Tuhan terus bekerja dari dahulu kala, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ubaheni naik tidak utama maginang, ahan naik di pasahat turbukotu kita, di pesta di hari Natal tadi hari sadarion, Natal umum hari ini. Nah perjolo, Raja Damai itu lahir dalam kesederhanaan. Raja Minhadameoni tubuh seorang ibana di bagasan Habuluson. Raja Damai itu lahir di dalam kesederhanaan. Taingok mat ditiki dan danak di hawaka betul nabi di soama nabi na nabi umum molo di huta di bahaya do tanggal 24 tahun gabe Natal di huta. Natal huta laos di patu padu esi marbidda. Saya juga punya pengalaman tradisi 24 Desember akan diadakan Natal kampung, Natal huta, marbidda duisi. Dan di mana mereka duduk? Di atas sebuah tikar. Molo halakita do kepala desa dohot donasi dan kudul di sini. Paditai pedisi do kudul. Situai pedisi do kudul. Dana pedisi do kudul. Tidak ada ini yang kaya, ini pemimpin, ini yang miskin, ini bawahan, tidak. Semua akan duduk bersama. Tradisi yang saat ini mulai merosot. Ale mulai hati mat. Gudang dobe napatu pahon nasi somodi. Bagaimana menyatu dalam sebuah kesederhanaan. Karena Yesus itu lahir di dalam sebuah kesederhanaan. Oleh sebab itu ketika kita mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus, bukan apa yang tampak di luar yang mau kita perhatikan, tapi apa yang mau dikeluarkan di dalam diri kita. Bukan yang tampak dari luar, tapi apa yang kita keluarkan sekarang. Perkataan yang lembutkah atau perkataan yang kasar? Mata memandang yang positifkah atau mata memandang negatif? Langkah kaki ke arah yang baikkah atau langkah kaki ke arah yang buruk? Bukan pakaian, bukan aksesoris, tapi apa yang keluar di dalam diri kita. Inilah titik kesederhanaan itu. Natal membawa kita kepada hal yang di luar dari pikiran kita. Oh, mari dong sakap di debata, dikijam disakap di rumah. Bahkan kita tidak bisa sangka, kita bisa menjadi pemberita-pemberita Injil. Secara khusus kepada kita HKBP Efratah Loro, Dang Binoto, tahun sadia do sah gawarni Efratah gabe gawarni Huriau. Dan saya yakin ketika orang tua kita dulu mencetuskan nama gereja ini menjadi nama Efratah, ada sebuah pesan dan ada sebuah doa untuk gereja ini. Tabereng noai. Gudang pihak nomor pindah Jolma, tetap ini belum sampai 100 kakak. Jemaat di sini belum mencapai 100 kakak. 70 sekian kakak dulu kita, 72 kakak. Met kecil. Tapi kenapa ibadah bisa ramai? Ada mahasiswa yang datang ibadah. Ada orang yang di luar jemaat juga hadir di sini. Ini yang sangat luar biasa. Jadi dang tuwi marsakap kita mulu ngata baik warni Huriaon Efratah unang marsakap kita kosongonon mabelgena gereja utau. Ikosongonon mabagak di gereja. Bukan itu yang mau dilihat. Tabereng di ayat naparjoloi. Ale yang goho Bethlehem Efratah mamet metu dohonian anggo tumbola jujuron tua kahuta maribu-ribu tujudan. Kita bandingkan gereja kita. Gereja kita ini berdiri nomor 3 tertua di Resort Palembang. Tapi perhatikan bagaimana pertumbuhan di gereja kita bukan masalah kuantitas dari jemaat bertambah sampai 200 kakak, 300 kakak, tapi yang mau kita lihat orang-orang yang berangkat dari gereja ini
jadi orang yang sukses. Tahidama, 3 alumni Unsri, nahya marbubas iso, nahya melayani iso, nahya marbinggu iso, suku manasida, sonari, ahadot harijuna. Bagaimana mereka di luar sana diberangkatkan doa dari Efrata ini. Ini yang luar biasa. Dan saat ini juga saya tadi sempat kedatangan tamu Miro Pangarapto Donasida dari luar kota, dan mereka hadir bersama dengan kita ibadah hari ini. Mereka sudah tinggal di daerah Jawa. Efrata menghantarkan itu menjadi orang yang luar biasa di luar. Inilah kesederhanaan tadi. Bukan masalah bagaimana betul ibadah di sini, bukan masalah bagaimana kok dari pendeta itu, tapi Bethlehem Efrata, tempat kelahiran Tuhan Yesus, akan menjadikan orang-orang di situ terang dimanapun berada. Itu nang dohon mamet metuo ale Bethlehem Efrata. Bethlehem yang kecil, disitulah ada terang yang sangat luar biasa. Terlahirlah di situ juru selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam sebuah kesederhanaan. Mana perjuru nanai dibuat di jadi tahu. Yang kedua, yang mau dinyatakan dari firman Tuhan hari ini adalah Raja di Hadameo ini membuat Hadameo. Raja damai membawa kedamaian. Jadi Kristus datang itu membawa kedamaian. Gereja HKBP Efrata Lorok ini pun harusnya membawa kedamaian. Ini yang menjadi hal yang harus kita hidupi. Upaima analoginya sokono. Saya tidak tahu tradisi penyalaan lilin yang dilaksanakan selama ini ketika Natal, apakah memang harus dimatikan lampu atau tidak? Saya jujur tuh kita perlu ipakala lilin ngulubor ipamate ma lepu. Alay jupang matanggal 25-20 ono, dan pola dipamate lepu. Sebenarnya tidak ada aturan ketika penyalaan lilin dinyalakan atau dihidupkan lampu di dalam gereja itu. Sama saja. Tidak ada perbedaan ikon songonok mak mulubor ini mana ikon ipamate lampu. Tidak dimatikan juga apa-apa. Dimatikan juga tidak apa-apa. Namun yang mau kita lihat ketika itu dilakukan, fokus kita jemaat melihat lilin yang dinyalakan. Nah, di sini yang mau kita lihat. Berarti ketika penyalaan lilin, fokus kita adalah kepada lilin. Sekarang, setelah lilin ada di hadapan kita dan ada di meja altar ini, ada 5 lilin. Inilah simbol itu. Kelima lilin ini. Apa yang mau kita lihat dari lilin? Ternyata lilin memiliki 3 makna. Yang pertama adalah lilin memiliki makna sebagai simbol terang. Yang kedua sebagai simbol pengorbanan. Dan yang ketiga sebagai simbol kedamaian. Terang, pengorbanan, dan kedamaian. Ingat pada dulu. Dan satu di antara 3 ini tidak boleh dipisahkan. Terang, pengorbanan, kedamaian. Tidak boleh terpisahkan. Dakolan lawan odani, dakolan lawan berkorban, dakolan lawan pada mengon. 3 unsur ini harus ada. Dan dalam 3 unsur inilah ada Kristus di tengah-tengah kita. Ada Kristus di tengah-tengah kita. Ini adalah simbol dari Kristus yang adalah terang itu sendiri. Kristus yang mengorbankan dirinya. Kristus yang telah menjadi kedamaian antara Allah dan manusia. Ketika lilin sudah dihidupkan, kita akan meresapi bagaimana Kristus hadir menjadi terang, mengorbankan dirinya agar kita didamaikan kepada Allah. Selanjutnya, bodonwae diarahum ma tuhita aka siuton di Kristus, maka nguluhon Tuhan Yesus di bagasan nguluhta. Menghidupi Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang ketika saya hidup di dalam Kristus? Kita tidak perlu menjadi korban lagi. Kita tidak perlu lagi menjadi korban. Dan jangan merasa selalu menjadi korban. Allah adong tarsurat
molo mangihuton Tuhan Yesus ikut manuhuk silangi maswadahot diri, memikul salib dan menyangkal diri. Selalu doi nata pangasahon. Molo adong pehamaulo di mana toi mak songoni makasinto di Kristus ikut si tawon na hacit bila. Akapadi tapi kurang dong madok ko songoni. Lakas itu habis songoni lo. Naci tatahe nagabi parbubason. Flying victim merasa dirinya menjadi korban. Sebenarnya Tuhan tidak membuat kita untuk menjadi korban. Sudah cukup Kristus sebagai korban. La songo dia pihita berkorban dan tolak kita dan tamah kita pengorbanan tidak tamai. Bukan. Tapi bagaimana kita ketika kita melakukan sesuatu menghidupi Kristus dalam hidup kita, ya itulah kehidupan kita, bukan lagi pengorbanan. Suntung salah kita manginang. Apalagi mau mulai omat tahe dung gabe situa au di prata lologo na julu iba sumunod wae saya dicak ini halak kau nah. Ate mang tubing. Tang minota mang tubing kan ala beru besa taon na sida dung calo situa ngamulai mana tergoyang dina. Mulai tergoyang ngana majik na melayani odin nakat. Nang bisa ngoni. Pengikut Kristus tidak melihat titik korban tadi. Tapi bagaimana dia melakukan hal itu? Ya, saya lakukan ini untuk Tuhan loh. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Mau orang suka, mau orang tidak suka. Yang penting Tuhan suka sama saya. Peduli amat. Kalau orang tidak suka, alaniaha. Dang tolak kita mangina. Mapain, mulu adong dong atas 10. Dang tolak kita 10 halaki. Las rohana tu kita. Dang tolak. Karena kita bukan untuk membuat orang bahagia, tapi Tuhan yang bahagia. 12 dosis siami Tuhan Yesus. Saya ada percaya. 12 murid Tuhan Yesus, 1 pengkhianat. Dung marulaun nabadia donasida, songgok masih bolis tu si Judas. Disimai mana mangulahun ublaun di si bolis. Nah, artinya bagaimana Tuhan itu yang suka dengan saya, bukan orang banyak. Oleh sebab itu, ketika dikatakan Kristus itulah yang menjadi damai dan kita membawa damai. Damai seperti apa? Dan nanai pasona rohani solma. Damai nasian banua kicakiro na ikut tapasaru. Artinya kita melakukan damai sejahtera yang dilakukan oleh Kristus. Taidama di ayat 4. Jala imana gabi hadameo molo naik roh asul tutamotta. Molo naik lutakotna bagasta akana buluni. Jadi pati damot tama mangalo ibana itu parmahan dobor walu induk di jolma dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala bahkan 8 pemimpin manusia. Apa yang mau disampaikan dari ayat 4 ini? Yang pertama, Kristuslah yang jadi damai sejahtera. Kristus yang menjadi damai sejahtera, bukan kita. Kristus yang menjadi damai sejahtera. Yang mau saya katakan, taulah hubiak kaladikan nama kita. Bukan supaya kita dipuji oleh orang lain, tapi Kristuslah yang dipuji. Bukan kita menginginkan nyaman, tapi bagaimana Kristus yang akan dipuji. Yang kedua, ketika kita melakukan kehendak Kristus, si jahat itu bersiap-siap mengganggu kita. Martin Luther pernah menuliskan sebuah tulisan demikian. Ketika Allah membangun satu gereja, maka si iblis akan membangun satu tempat perkumpulan mereka. Ketika Allah membangun satu gereja, maka iblis pun akan membangun sebuah tempat perkumpulan mereka. Nah, naik dohono di sini. Kalau kita menimbulkan sebuah persekutuan umat Tuhan, iblis sudah bersiap untuk menyerang kita. Alai, gimana di ayat orang lagi. Bagaimanapun kuasa iblis tadi, semua akan dikalahkan. Bagaimana mengalahkan kuasa iblis? Sadar tidak sadar, di mana di sini itu parmaan walu induk ni colma yang dorong di sini. 7 gembala dan 8 pemimpin manusia
Di dalam budaya Israel, angka 7 sebuah angka kesempurnaan. Angka 7 adalah sebuah angka kesempurnaan. Dan angka 8 menunjukkan 8 mata angin. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Jadi 7 gembala, dari gembala ini adalah simbol orang-orang yang miskin, simbol orang-orang yang lemah, simbol orang-orang yang terasing. Lalu pemimpin adalah simbol dari kuasa. Semua akan menyatu. Justru di dalam kelemahan ada kesempurnaan. Di dalam penderitaan ada kesempurnaan. Di dalam kemiskinan ada kesempurnaan. Di dalam keterasingan ada kesempurnaan. 8 pemimpin tadi menandakan dimanapun umat Tuhan pergi, dia akan disertai oleh Tuhan. Dimanapun dia pergi akan disertai oleh Tuhan. Ubaheni markite Natal di Bodayon. Tahingon mamakang guluhon Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana malam ini menjadi sebuah saluran berkat dari Tuhan kepada kita. Dan ketika kita pulang dari gereja ini, kita akan menyalurkan berkat itu pertama dari keluarga kita, lingkungan kita, dan di mana kita berinteraksi. Oleh sebab itu, naparpudi neng rohon di jamitawon, tu kita manginang, taingon ma paradehon diri, dina pasauton lomo di rohani dewata. Apapun yang terjadi untuk kita hari ini adalah karya Tuhan yang selalu membentuk kita semakin indah, semangat untuk menghadapi hari esok. Amin. Martani.